Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih. Di sini apakah ada yang pernah ke taman atau ke kebun? Nah, kalau ada yang pernah ke taman dan ke kebun, coba apa yang kalian ingat yang ada di taman dan ada di kebun? Apa saja yang ada di taman dan ada di kebun? Ya, betul. Contohnya adalah tumbuhan. Tumbuhan itu sangat penting ya di dalam kehidupan. Nah, di dalam tumbuhan ada juga berbagai macam bagian-bagian dalam tumbuhan. Tumbuhan itu sangat penting ya. Kita bisa menemui berbagai jenis tumbuhan di sekitar kita. Tapi, tahukah kalian bahwa tumbuhan itu punya berbagai bagian-bagian yang dapat berperan penting untuk proses hidupnya? Kira-kira apa saja ya bagian-bagian tumbuhan itu? Nah, coba di sini ada yang tahu apa saja bagian-bagian dari tumbuhan? Ya, betul. Ada bunga, ada akar, ada daun, ada buah, ada juga biji. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai bagian-bagian dalam tumbuhan, juga manfaatnya. Yang pertama, bagian tumbuhan itu ada yang namanya akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di bawah tanah. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Selain itu, akar juga berfungsi untuk memperkokoh tanaman agar tidak tumbang. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian yang menghubungkan akar dengan daun, buah, dan juga bunga. Batang berfungsi untuk memopang bagian-bagian tumbuhan dan mengangkut air serta makanan dari akar menuju ke daun. Yang ketiga ada yang disebut dengan daun. Apa sih daun itu? Daun adalah tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis yaitu proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Fotosintesis itu dibantu oleh bantuan cahaya matahari. Nah, daun juga berfungsi untuk menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen ke udara, sehingga ketika kita menghirup udara itu akan terasa segar ketika di sekitar kita banyak tumbuhan-tumbuhan. Nah, bagian tumbuhan yang keempat ada yang namanya bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Bunga berfungsi untuk menghasilkan biji melalui proses penyerbukan. Setelah penyerbukan, bunga akan berkembang menjadi sebuah buah. Nah, bagian tumbuhan yang kelima dan keenam itu saling berhubungan. Ada yang namanya buah dan juga biji. Setelah bunga diserbuki, bunga akan berkembang menjadi sebuah buah yang berisi biji. Biji inilah yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru apabila jatuh ke tanah yang subur. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan berbagai bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, agar kita selalu ingat dan mudah ingat akan bagian-bagian tumbuhan, mari kita nyanyikan bersama-sama. Ayo kawan, kita sebutkan 6 bagian dalam tumbuhan. Pertama akar, kedua batang, ketiga
sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan. Bahkan kita sudah menyanyikannya. Nah, untuk itu Ibu mau bertanya, bagaimana jika salah satu bagian tumbuhan tidak ada? Apa yang akan terjadi pada tumbuhan tersebut ya? Contohnya, ketika sebuah tumbuhan tidak memiliki akar, apa yang akan terjadi ya? Tadi sudah disebutkan berbagai macam tumbuhan. Sekarang kalian coba tuliskan hal sederhana tentang manfaat-manfaat bagian dalam tumbuhan. Mungkin hanya itu video yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.